Kadang kita ngambil keputusan dengan niat terbaik, tapi hasilnya justru bikin kita nyesek. Kayak waktu timnas Indonesia kalah 2-3 lawan Arab Saudi kemarin. Publik marah, media ribut, nama Erick Thohir trending, Patrick Kluivert dihujat, semua kayak kehilangan arah. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, keputusan ganti pelatih itu diambil bukan karena iseng, tapi karena keyakinan bahwa perubahan itu perlu, bahwa kita butuh arah baru. Tapi begitulah hidup. Kadang keputusan yang diambil dengan niat baik malah bawa kita ke badai yang nggak kita duga. Kita ini sering berharap semua keputusan hidup bisa sempurna. Kita pengen setiap langkah yang kita pilih itu tepat sasaran, tanpa kesalahan, tanpa rasa malu. Padahal, kata Herbert Simon, seorang ilmuwan pemenang Nobel, manusia itu nggak bisa sepenuhnya rasional. Kita cuma bisa mengambil keputusan sebaik yang kita bisa dengan informasi yang kita punya saat itu. Dan itulah yang disebut bounded rationality, rasionalitas yang terbatas. Kita nggak bisa tahu segalanya, tapi kita bisa bertanggung jawab atas apa yang kita pilih. Kalau dipikir, apa bedanya kita sama PSSI atau pelatih timnas? Sama aja. Kita juga sering ngambil keputusan dengan rasa percaya diri tinggi, tapi setelah dijalani, baru sadar, wah, kayaknya gue salah langkah. Dan disitulah ujian sebenarnya dimulai. Kata Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis, manusia itu dikutuk untuk bebas. Artinya, kita bebas memilih, tapi juga wajib nanggung akibat dari pilihan kita sendiri. Dan kadang, tanggung jawab itu lebih berat dari keputusannya sendiri. Tapi tenang. Setiap keputusan, sekacau apapun hasilnya, pasti ninggalin pelajaran. Kayak Kluivert bilang setelah pertandingan, masalah kami ada di penyelesaian akhir. Dia nggak nyalahin pemain, nggak nyalahin wasit, dia fokus ke yang bisa diperbaiki. Itu contoh growth mindset, teori dari Carol Dweck yang bilang bahwa orang sukses bukan yang selalu benar, tapi yang selalu belajar dari kesalahan. Kegagalan bukan tanda akhir, tapi tanda bahwa kita lagi belajar cara baru buat menang. Mungkin hidup juga begitu. Kita ngerasa keputusan kita salah, kita kehilangan arah, orang-orang di sekitar ngejudge, tapi siapa tahu, semua itu bukan kesalahan, melainkan latihan buat keputusan besar berikutnya. Karena dalam hidup, tujuan kita bukan jadi orang yang selalu benar, tapi jadi orang yang nggak takut salah. Dan di titik itu kita baru ngerti bahwa menang bukan cuma soal skor di papan, tapi soal mental buat bangkit setelah kalah. Jadi kalau hari ini lo lagi kecewa sama keputusan lo sendiri, ingat aja, bahkan pelatih kelas dunia pun bisa kalah. Tapi yang membedakan mereka dari orang lain adalah mereka nggak berhenti main. Hidup nggak nunggu keputusan sempurna, hidup berjalan karena kita berani melangkah, meskipun salah, meskipun dihujat, meskipun jatuh. Karena kadang, keputusan paling benar dalam hidup adalah tetap berjalan, meski semua orang nyuruh berhenti.